Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Nafi Ananda Utama. Topik pertemuan kita kali ini adalah tentang mesin pencari web atau search engine. Mesin pencari web merupakan satu fasilitas yang terdapat di World Wide Web yang dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai lokasi sebuah artikel, file, dan lain-lain di internet. Nah, hasil pencarian ini dapat berupa halaman web, file gambar, audio, ataupun dalam file format dokumen. Nah, tujuan pertemuan ini adalah untuk memahami berbagai macam search engine dan mengidentifikasi model pencarian situs web. Baik, kita mulai. Saudara-saudara, di internet terdapat ratusan search engine yang dapat diakses secara cuma-cuma. Jumlah search engine ini selalu bertambah karena software ini berfungsi sebagai pintu gerbang bagi para pengguna sebelum memasuki situs yang diinginkan. Di tahun 2020 ini paling tidak ada 25 mesin pencari yang bersaing memperebutkan market share global. Masing-masing search engine mempunyai kemampuan dan fitur yang berbeda, baik basis datanya, bahasa perintahnya, kemampuan pencariannya, maupun metode penampilan hasil pencarian. Nah, ada dua pendekatan dalam pencarian situs web. Pertama, menggunakan search engine yang merupakan mesin pencari real time. Search engine menggunakan sistem pencarian informasi secara langsung saat mendapatkan masukan dari user yang berupa kata kunci. Ada beberapa jenis search engine, antara lain search engine individual, meta search engine, dan subject specific search engine. Yang kedua, menggunakan directory web, yaitu satu situs directory yang berisi kumpulan link ke situs web lain yang diletakkan berdasarkan kategori atau subkategori. Oke, slide berikutnya menunjukkan perbedaan antara search engine dan web directory. Yang pertama, search engine hanya bermanfaat untuk mencari objek web dan halaman web yang ditemukan oleh mesin pencari di beberapa titik, ya. Sehingga search engine tidak akan mendapatkan semua informasi yang saudara perlukan. Sedangkan ketika saudara mencari informasi di directory web, maka saudara hanya mencari situs web yang ada di dalam directory tersebut. Hal ini akan memfokuskan pencarian saudara. Perbedaan kedua, berbeda dengan cara kerja pada search engine yang menggunakan Spider, yaitu program yang dirancang untuk mencari web untuk mengambil dan menyimpan halaman situs berdasarkan kata kunci tertentu. Maka sistem pada directory web itu pengkategoriannya tidak berdasarkan kata kunci tertentu. Pengkategorian dalam web directory dilakukan oleh manusia. Ya. Oke, perbedaan ketiga, file pada search engine ditemukan dan dikategorikan oleh robot. Sedangkan file pada web directory dikategorikan oleh manusia sebagai editornya. Oke. Nah, kemudian yang lain, pencarian menggunakan search engine itu biasanya menghasilkan halaman situs web tertentu. Sementara kalau menggunakan directory web menghasilkan susunan beberapa situs yang merupakan registry utama halaman web. Oke. Nah, yang terakhir, directory web dirancang untuk menemukan daftar situs web. Sementara mesin pencari atau search engine dimaksudkan untuk mengambil informasi tertentu dengan cepat. Oke. Nah,
Slide ini menunjukkan bahwa dalam search engine individual merupakan salah satu jenis search engine. Cara kerja search engine individual ini adalah user memasukkan kata kunci atau keyword, ya, seperti yang kita lakukan, yang kemudian selanjutnya akan dicocokkan dengan basis data yang dimiliki search engine tersebut. Kemudian menggunakan robot yang disebut spider dan kemudian menampilkan pada hasil pencariannya. Nah, hasil pencarian yang paling relevan akan ditampilkan di urutan teratas. Ya. Contoh search engine individual ini adalah misalnya Google, Bing, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo, dan Baidu. Oke, itu adalah search engine individual. Baik, dalam slide ini saya akan jelaskan tentang search engine hybrid atau mesin pencari hybrid. Nah, mesin pencari hybrid adalah jenis mesin pencari yang menggunakan berbagai jenis data untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, seperti namanya, mesin pencari ini menggabungkan cara pencarian dengan menggunakan program robot dengan pencarian menggunakan tenaga manusia atau direktori web. Keduanya bekerja sama untuk memeriksa halaman web serta memasukkannya ke dalam daftar hasil pencarian. Saat ini semakin sedikit mesin pencari yang bergerak ke model berbasis hibrida ini. Mesin pencari yang paling terkenal sebagai pencetus konsep hibrida ini adalah Google dan Yahoo, yang sekarang sudah tidak lagi memberikan fasilitas hibrida. Baik, saudara-saudara mungkin berpikir bahwa Google adalah mesin pencari terbaik karena mungkin banyak teman saudara yang memakainya. Tetapi saudara perlu mengetahui bahwa ada mesin pencari lain yang tidak kalah hebat dari Google. Saya akan coba jelaskan beberapa mesin tersebut. Pertama, Bing. Hal yang mencolok dari mesin pencari ini adalah tampilan visual yang berubah-ubah. Bing juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik. Salah satunya adalah tempat penyimpanan data hasil pencarian. Fitur ini akan memudahkan kita mengarsipkan halaman penting. Bing juga terhubung dengan Microsoft Office Online. Ya. Lewat halaman yang sama, kita bisa membuat berbagai dokumen Microsoft Office secara online. Setelah terlebih dahulu login dengan akun Microsoft. Oke. Yang kedua, Yahoo. Saat ini Yahoo berpartner dengan Microsoft dan Bing untuk menampilkan hasil pencarian yang lebih lengkap dan relevan bagi pengguna dalam 38 bahasa. Yahoo juga terintegrasi dengan berbagai layanan informasi yang kredibel. Salah satunya Yahoo Answer. Yahoo Answer ini Anda bisa menanyakan berbagai pertanyaan bertema spesifik untuk dijawab oleh pengguna internet. Oke. Yang ketiga, Baidu. Mesin pencari berbahasa Mandarin ini sangat populer di Cina. Baidu menawarkan berbagai fitur yang mirip dengan Google. Baidu juga dikenal sebagai mesin pencari dengan kemampuan pencarian konten MP3 yang sangat ampuh. Di samping pencarian lewat kata kunci, Baidu juga sudah dilengkapi dengan fitur pencarian suara dan gambar. Ya. Jadi Anda bisa mengunggah potongan gambar ke dalam kolom yang tersedia di Baidu dan kemudian Baidu akan menunjukkan konten-konten yang mungkin berhubungan dengan gambar yang saudara unggah. Oke. Kemudian Yandex. Yandex ini merupakan mesin pencari buatan Rusia. Yandex menawarkan berbagai fitur yang tak kalah dengan Google. Mesin pencari ini dilengkapi fitur pencarian gambar, video, peta, translasi, dan juga application metrika yang setara dengan Google Analytics. Oke. Yang terakhir, DuckDuckGo.
DuckDuckGo ini merupakan mesin pencari yang menghargai privasi. Search engine ini tidak mengumpulkan data apapun yang kita berikan ke mesin pencari, baik data kata kunci maupun informasi pribadi. DuckDuckGo juga tidak menyimpan jejak pencarian yang kita lakukan untuk dijual kepada pengiklan, sehingga data pribadi kita akan tetap aman. Gitu ya. Saudara-saudara, masih banyak lagi search engine yang dapat kita jumpai di internet, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, demikianlah saudara-saudara penjelasan saya singkat pertama tentang search engine. Ya. Hal yang perlu saudara pahami terutama tentang satu, jenis-jenis search engine, kemudian cara kerja search engine. Ya. Kemudian saudara ketahui juga bahwa setiap search engine memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke, pada perjumpaan selanjutnya kita akan membahas tentang meta search engine dan web directory. Baik, selamat belajar. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.